Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam leadership. Kami dari Pokjar 20, Serdik Sespimen Angkatan 63, Kang Smart. Bersama saya di sini Serdik Himawan Najangga. Saya juga di sini bersama 4 Serdik lainnya dari Pokjar 20, Sespimen Angkatan 63. Saya perkenalkan satu. Pertama dari ujung. Selamat siang, saya dengan Serdik Eko Setiawan. Selamat siang, saya dengan Serdik Ayani. Selamat siang teman-teman, saya dengan Serdik Noval. Halo, selamat siang, saya dengan Serdik Eka Setiawati. Baik, dari Serdik Eko, Ayani, kemudian ada Noval dan Eka. Kita hari ini akan membahas terkait dengan kejuangan dalam kepemimpinan. Ya, kita dalam waktu dekat ini juga akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang tanggal 17 Agustus ya. Jadi kita harus sebagai pemimpin kita harus benar-benar menyelenggarakan, menggelorakan semangat-semangat kejuangan. Baik, kita juga tidak boleh melupakan nilai-nilai kejuangan yang sudah dicontohkan oleh para pahlawan sebelum kita. Oleh karena itu kita sebagai pemimpin nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama teman-teman ini kira-kira apa saja hal-hal yang perlu kita tingkatkan, kita gerakkan dalam rangka kejuangan dalam kepemimpinan ini. Mungkin dari Serdik Eko duluan mungkin ada yang menyampaikan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan Serdik Himawan. Di sini rekan-rekan saya akan mencoba untuk memberikan sedikit apa arti penting dari semangat nasionalisme pada saat memperingati hari ulang tahun kemerdekaan kita yang akan kita hadapi besok tanggal 17 Agustus. Di sini yang dimaksud dari semangat nasionalisme yaitu perjuangan dalam meraih kemerdekaan mengandung semangat nasionalisme yang tinggi, yang berarti bahwa para pahlawan dulu berjuang untuk mencapai tujuan yang lebih besar daripada yang mereka inginkan sendiri, yaitu kebebasan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu pengorbanan dan ketulusan, di mana para pahlawan kemerdekaan rela mengorbankan segalanya untuk mencapai kemerdekaan. Bahkan nyawa mereka juga mereka berikan untuk negara dan bangsa. Kemudian ketulusan perjuangan dan pengorbanan tanpa pamrih. Ini yang menjadi nilai-nilai mulia yang harus kita teladani dan kita hargai dalam menghadapi persiapan untuk kemerdekaan tanggal 17 Agustus ke depan. Selanjutnya saya kira-kira apa tuh Bang semangat nasionalisme dan juga terkait dengan pengorbanan ketulusan itu kalau dilaksanakan mungkin di Sespim ini sebagai Serdik atau mungkin nanti ketika Abang jadi suatu komandan di wilayah, kira-kira apa tuh Bang? Contohnya apa? Contoh realnya mungkin bisa disebutkan mungkin. Jadi di sini mungkin nanti ke depan apabila saya diberi kesempatan untuk menjadi seorang komandan satuan, saya akan berusaha menanamkan ke setiap anggota saya bahwa kita itu harus cinta dan rela berkorban dalam mengabdikan diri ke negara kita. Apabila negara memanggil, kita harus siap untuk melaksanakan pengabdian kita ke NKRI. Baik, jadi dari Serdik Eko tadi menekankan terkait dengan masalah semangat nasionalisme dan juga pengorbanan ya. Mungkin dari Serdik Ayani bisa ada kalau saya kita sebentar lagi akan menghadapi atau merayakan Hari Kemerdekaan. Yang menurut saya perlu kita gelorakan kembali adalah semangat cinta tanah air. Dan semangat ini harus kita gelorakan dari hal-hal terkecil, misalkan dari keluarga sendiri ataupun dari lingkup seperti kita yang berada di Sespimen, karena tantangan ke depan
tantangan persatuan atau terpecah belahnya akan sangat banyak, baik dari tantangan dari luar maupun dari dalam kita sendiri, sehingga semangat cinta tanah air saya rasa perlu kita gelorakan kembali sehingga Indonesia ini tetap utuh sampai 100 tahun, 1000 tahun yang akan datang, dan cucu-cucu kita masih bisa menikmati Indonesia yang merdeka seperti yang kita nikmati saat ini. Sebagai semangat cinta tanah air ya, ini sangat menarik ya menurut saya. Karena memang itu sangat mudah diucapkan, tapi ketika kita mempraktekkan itu sebenarnya sulit ya. Oke, itu dari Ayani. Kemudian dari Serdik Noval mungkin ada? Terima kasih Mas Himawan. Kalau saya sih melihatnya, karena kebetulan saya ini agak old school ya, jadi saya tuh melihatnya dari sisi sejarah, ya dari sisi sejarah yang perlu mungkin kita ketahui bersama bahwa bangsa Indonesia itu mendapatkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 bukan karena pemberian, tapi kemerdekaan ini adalah sesuatu yang kita perjuangkan, yang kita rebut dan kita dapatkan dengan pengorbanan harta benda dan jiwa raga. Ya, jadi memang kalau saya lihat bahwa memang kalau kata Bung Karno, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Ya, apalagi nanti ke depan kita 2045 yang proyeksinya nanti kita akan mengalami bonus demografi di mana kita memiliki banyak sekali angkatan kerja. Ya, angkatan kerja di situ sebenarnya kita harus bisa memanfaatkan momen Indonesia sebagai salah satu nanti negara yang diprediksi akan memiliki peranan penting dalam geopolitik di dunia ini. Kita harus mengambil peran, ya. Kemudian juga kita lihat sekarang situasi VUCA yang mana penuh dengan ketidakpastian. Ini sebenarnya salah satu momen juga untuk kita bahwa kita ini punya peluang, kita ini punya potensi yang sangat luar biasa. Ya, jadi makanya khususnya kepada nanti teman-teman pendengar podcast yang generasi-generasi muda yang produktif ke depan, jangan pernah kita melupakan sejarah. Ingat bahwa kita ini adalah bangsa pejuang, kita ini adalah bangsa pemenang, dan kita punya potensi untuk maju. Ya, makanya kita harus percaya diri. Tetapi kita tidak boleh juga melupakan nilai-nilai ketimuran kita. Ya, adat istiadat, etika kita. Apalagi sekarang dengan borderless world, ya, informasi semua masuk, baik hal yang sifatnya positif maupun negatif bisa masuk. Ya, kita harus bisa membentengi diri kita dalam arti kata yang bagus bisa sesuai dengan karakter bangsa kita, silakan masuk. Yang tidak, kita harus cut, kita harus bentengin itu. Ya, jadi saya juga tetap optimis, mudah-mudahan ya bangsa kita, negara kita ke depan akan jadi bangsa dan negara yang besar. Oh, ini menarik sekali ya, menarik sekali dari pandangan Mas Noval ini unik sekali. Jadi beliau tadi menyatakan terkait dengan belajar dari sejarah, kemudian terkait ada bonus demografi yang akan terjadi tahun 2025-2026 ini. Ini sangat menarik. Tapi kita mungkin pengen tahu pendapatnya dari Mas Noval. Kira-kira seandainya Mas Noval sebagai Kapolres dapat rezeki Kapolres nih, amin ya. Amin. Nah, kira-kira bagaimana mungkin memanfaatkan bonus demografi di lingkup Polresnya untuk mendukung terkait dengan ini? Ya, pastinya kalau menurut hemat saya, kunci yang pertama adalah sumber daya manusia. Ya, kita harus bisa mengelola sumber daya manusia kita. Kenapa? Karena itu adalah salah satu kekuatan utama kita. Jadi menurut saya sumber manusia kita itu harus memang memiliki kompetensi. Ya, jadi kalau nanti mungkin saya dapat kesempatan ditempatkan sebagai Kapolres, mungkin yang punya kewenangan dan tugas yang cukup luas, mungkin concern saya itu masalah sumber daya manusia, itu yang pertama. Kemudian juga masalah attitude. Ya, attitude itu sangat penting ya, karena memang tidak ada gunanya kita memiliki skill, knowledge yang baik, tapi attitude kita tidak baik. Nah, jadi itu mungkin dua concern saya, bagaimana meningkatkan kompetensi dan juga kita mengawal attitude. Sebagaimana kan juga selaras tuh yang disampaikan oleh Pak Kasespim bahwa polisi itu adalah penjaga peradaban. Nah, di situ jadi makanya kita nanti pada saat punya kesempatan, TNI dan Polri kita harus bisa mengawal, menjaga peradaban manusia ini, bagaimana kita bisa bermoral sehingga nanti harapannya sumber daya manusia Indonesia bisa menjadi bangsa dan negara yang besar. Demikian Mas Himawan. Terima kasih banyak Mas Noval. Sangat menarik sekali pandangan beliau.
Kemudian kita beralih kepada rekan kita yang paling cantik di sini, Bu Eka. paling cantik Silakan nih, kira-kira Bu Eka bagaimana nih. pandangannya Bu Eka? Monggo silakan. Kalau saya sendiri menilai terkait dengan cinta tanah air itu tidak hanya berkaitan dengan sejarah ya, Serdi Kemauan dan rekan-rekan. Mungkin karena saya di sini perempuan, saya lebih menilai masalah cinta tanah air itu bisa dilakukan dengan hal-hal yang berkaitan dengan seni. Oh, Seperti seni. dengan, Wah, ini menarik ini. Iya. KSSPM kita juga memang beliau gemar sekali dengan seni, khususnya itu Artworking, ya. melukis. Dan terutama juga pimpinan Polri kita sendiri beberapa waktu yang lalu kan juga melaksanakan pentas wayang kulit. Ya, Oh, Nah, iya. itu mungkin bisa dikategorikan sebagai wujud cinta tanah air. Dan memang sudah dicontohkan oleh pimpinan kita bahwa cinta tanah air itu tidak hanya dalam bentuk perjuangan saja, Ya. tapi melainkan dalam hal-hal yang lain ataupun berkaitan dengan seni itu juga bisa disebut dengan cinta tanah air. Mungkin dari Bu Eka ada pengalaman-pengalaman yang pernah bisa diceritakan terkait dengan art polishing ini mungkin? Terkait dengan kisah seni ini? Cinta tanah air. Oh, cinta tanah air. Sampai sejauh ini saya belum terlalu banyak inovasi berkaitan dengan seni-seni, namun saya lebih menilai pemimpin di Polri khususnya memang sudah dia tidak hanya mengajarkan kita tentang sejarah Indonesia ataupun sejarah perjuangan rakyat Indonesia, sejarah kepolisian dan segala macamnya, tetapi juga harus dikenalkan bahwa memang kita ini memiliki budaya yang sangat baik dan itu juga merupakan salah satu wujud cinta tanah Ya, air. jadi banyaknya perbedaan, banyaknya budaya kita tuh jangan dijadikan suatu saingan atau permusuhan. Justru sebaliknya ya, jadikan itu sebagai semangat untuk bersatu. Mungkin demikian Bu Eka ya. Benar. Mungkin saya juga pengen tahu juga pandangan Mas Himawan gimana ini terkait dengan ini cinta tanah air. Kejuangan tanah air memang mungkin sangat, saya bilang tadi ya, itu mudah diucapkan. Tapi sebenarnya kalau kita laksanakan tuh ya kadang bisa dinilai, oh ini standar saja, atau mungkin oh ini bagus ini, gitu. Intinya seperti ini. Menurut saya sih sebenarnya lebih ke arah ke diri kita masing-masing ya. Kita kembali ke diri masing-masing. Kita nggak perlulah kita tunjukkan pada orang, saya lagi upacara nih, oh saya lagi hormat nih. Itu menurut saya itu hanya lip service yang menyatakan bahwasanya kita tuh hanya tampil di luar saja, tapi tidak. Itu menurut saya dari pribadi masing-masing yang bisa menilai. Ya. Ketika kita ada, contohnya kita simpel saja, ketika kita sedang bertugas, ada tugas atau dari perintah dari pimpinan, kita laksanakan dengan baik, kita kerjakan dengan maksimal, dengan tulus ikhlasnya, itulah mungkin menurut saya yang lebih ke arah kejuangannya kita itu. Jadi kita tidak usah memikirkan faktor-faktor X lainnya lah, karena kita banyak sekali di polisi ini kan, banyak sekali di semua instansi lah, tidak hanya polisi saja ya, banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi terkait dengan kinerja kita. Namun balik lagi ke diri masing-masing, keikhlasan kita dalam bekerja, kemudian kejuangan kita dalam bekerja, itu bisa kita terapkan pada wilayah masing-masing nanti. Mungkin demikian. Ada tambahan lagi kira mungkin dari rekan-rekan yang lain? Cukup ya. Baik, sebelum kami tutup mungkin ada sedikit quotes dari saya untuk rekan-rekan penonton podcast ini. Ketika Anda sedang sulit tidur karena banyak pikiran atau resah dengan masa depan, tetap semangat. Anda sedang diuji kedewasaan Anda oleh keadaan. Terima kasih dari kami. Terima kasih kami dari Pokjar 20 Resimen Angkatan 63 mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dan kemudian atas jawaban-jawaban rekan-rekan semuanya tadi. Mudah-mudahan hal ini bisa menginspirasi para penonton sekalian. Demikian kami undur diri terlebih dahulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam leadership. Salam leadership.